Begitu mau cek darah cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Untuk mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, sehingga akan meningkatkan akses, kualitas layanan, serta mampu memproteksi keuangan masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan. Kalau kita lihat tuh total biayanya mencapai 247,3 triliun rupiah. Jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat. Ini mungkin angka yang kadang-kadang orang nggak tahu. Kalau saya di keuangan juga bingung, pusing terus. Ini besar terus, makin besar, tapi nggak apa-apa. Ini memang kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Next. Berbagai program pemerintah memberikan manfaat yang diterima langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekitar 897,6 triliun rupiah dari total belanja pada APBN 2026 diperkirakan akan diterima oleh masyarakat dalam bentuk MBG, subsidi, dan kompensasi energi, KUR, serta berbagai program bansos termasuk PBI JKN bagi 96,8 juta orang. Jadi terlihat sekali keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat ya. Sebanyak 59% dari total alokasi tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang seharusnya menjadi PBI JKN desil 1-5. Namun masih ada sekitar 41% masyarakat PBI JKN yang berada pada desil 6-10 yang seharusnya tidak menjadi PBI JKN. Mungkin langsung ya. Slide 5 langsung. Pemerintah secara konsisten mewujudkan kesehatan yang berkualitas. Pada tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 247,3 triliun rupiah, yang seperti yang saya sebutkan tadi, meningkat 13,2% dibanding tahun sebelumnya. Mencakup di dalamnya untuk mendorong efektivitas program JKN melalui dukungan iuran bagi penerima bantuan iuran atau PBI untuk 96,8 juta peserta. Seperti yang tadi disebutkan juga oleh Menteri Kesehatan. Komitmen pemerintah terhadap JKN diwujudkan melalui dukungan pembiayaan JKN yang terdiri dari pembiayaan defisit. Sejak tahun 2014 sampai 2019, tren pembiayaan JKN mengalami peningkatan defisit. Penyebab utama karena gap iuran dengan manfaat. APBN berkontribusi menutup defisit hingga tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya dengan melakukan intervensi dengan penyesuaian melalui Perpres 75/2019, Jo Perpres 64/2020. Yang kedua adalah melalui pembayaran iuran bagi penyelenggara negara ASN mencangkup pekerja penerima upah penyelenggara negara, ASN Pusat, TNI dan Polri, juga yang bukan pekerja penyelenggara negara yaitu pensiunan dan veteran. Yang ketiga melalui jalur pembiayaan P4 untuk reformasi JKN. Dukungan reformasi JKN melalui skema program for result atau P4 dalam rangka penguatan kualitas dan akses layanan dan keberlanjutan dan efisiensi penajaman belanja kesehatan dalam JKN. Berikutnya, pemerintah juga mendukung JKN dengan membayarkan iuran PBI JKN melalui DIPA Kemenkes. Komitmen pemerintah terlihat dari capaian PBI JK yang selalu di atas 99% sejak tahun 2023. Sejak tahun 2021, besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 telah disamakan dengan iuran peserta penerima bantuan iuran atau PBI, yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Dari total iuran tersebut, Rp35.000 dibayarkan oleh peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta, sementara Rp7.000 dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan iuran. Dengan rincian Rp4.200 ditanggung oleh pemerintah pusat dan Rp2.800 ditanggung oleh pemerintah daerah.
Saat ini pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional. Coba bisa balik ke slide nomor 4 kalau nggak salah. Nomor 4. Ini saya di Kementerian Keuangan mencoba menganalisa kenapa sebelumnya nggak ada keributan, terus akhirnya ini tiba-tiba ada keributan. Kalau kita lihat tabel ini yang tadi juga dipakai oleh Menteri Sosial, itu jumlah penghapusan dan penggantian PBIJK yang dihapus tuh di bulan Februari tahun 2026 naiknya atau mencapai 11 juta orang. Itu hampir 10% dari total kan, dari 98. Sebelumnya 7, 1, 1, 1, 1 di bawah 1 juta, dan 1 juta di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan, kenapa tiba-tiba rame di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami ya, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi, sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% karena kan kerasa tuh, kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh, dugaan saya ya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di smoothing sedikit lah, di average 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu. Bapak, Ibu pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 8, 9, dan 11 yang saya banggakan, kita semua tentu ingin program JKN ini dapat berjalan efektif, sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Berbagai langkah perbaikan tentunya harus terus dilakukan agar tepat sasaran. Apa? Iya tuh keributan kan. Oh, ribut aja lu. Kan saya hanya diundang ke sini, katanya ada protes di masyarakat rame. Tadi Bapak Ketua juga bilang ada keributan di masyarakat sedikit. Jadi saya bilang keributan aja lah biar sama bahasanya ya Pak ya. Tapi kita ngerti masalahnya di mana. Jadi dengan sejalan dengan tersebut, upaya perbaikan ketetapan sasaran senantiasa harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Tadi Pak Menkes sudah memberi permintaan berapa bulan, segala bulan. Saya perkuat sedikit deh. Pertama, perubahan data PBI JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu. Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBIJK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan, tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya.
Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Dengan demikian penjelasan kami tentang dukungan APBN 2026 untuk mendorong efektivitas program JKN dalam rangka mewujudkan SDM unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing untuk menghadirkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih. Kami kembalikan kepada kepimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.